Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikmatul Jamilah. Saya dari kelas manajemen 23C13. Teman-teman semua, di sini saya akan membuat sebuah video pembelajaran untuk memenuhi tugas dari akuntansi biaya. Dalam video ini, apabila ada materi yang kurang tepat dan juga ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk teman-teman semuanya, silahkan disimak dengan baik ya. Nah, untuk teman-teman semua, kali ini saya membahas mengenai UMKM. Yang mana UMKM ini adalah UMKM kecil yang berjualan makanan, khususnya gorengan. Yang mana tapi ini agak unik ya teman-teman. Biasanya kan kalau jajan di street food gitu, kalau sempolan tuh dari ayam ya. Nah, kali ini saya mencoba menjelaskan UMKM kecil yang udah ditekuni di tetangga kontrakan saya, yaitu sempol jempol rabbit, yang mana bahan utamanya itu dari daging kelinci. Nah, bagaimana tuh penghitungan harga pokok produksinya sehingga hanya berjualan sempolan bisa menghasilkan untung yang berjuta-juta rupiah. Nah, yang pertama itu apa saja sih isi presentasinya? Nah, saya di sini akan membahas sedikit mengenai pengertian akuntansi biaya, tujuan dari akuntansi biaya, terus ada akuntansi penghitungan harga pokok produksi, serta yang terakhir yaitu penghitungan akuntansi biaya tenaga kerja. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, masuk ke subbab yang pertama yaitu mengenai pengertian akuntansi. Pengertian akuntansi biaya itu apa sih? Akuntansi biaya itu terdiri dari dua suku kata. Yang pertama ada akuntansi dan juga ada biaya. Apa sih pengertiannya? Nah, akuntansi sendiri adalah proses pencatatan, pengelolaan, peringkasan, dan pelaporan dari transaksi keuangan serta penafsiran untuk disajikan dalam bentuk laporan keuangan. Seperti itu ya. Selanjutnya, apa sih pengertian biaya? Biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dengan satuan uang yang uang tersebut digunakan untuk tujuan tertentu. Nah, tujuannya pasti sudah jelas ya teman-teman. Tujuannya adalah untuk modal daripada produksi tersebut. Selanjutnya yaitu akuntansi biaya. Akuntansi biaya itu apa sih? Akuntansi biaya adalah akuntansi yang kegiatan utamanya diperuntukkan untuk menyediakan informasi biaya bagi pihak manajemen. Nah, jadi akuntansi biaya itu isinya tentang informasi mengenai biaya pokok yang harus dikeluarkan oleh sebuah perusahaan. Nah, dalam perusahaan, pihak-pihak mana saja sih yang membutuhkan informasi? Pastinya kan teman-teman juga, untuk apa sih laporan keuangan ini, bertanya-tanya kan? Pihak mana saja yang membutuhkan informasi akuntansi? Nah, untuk pihak yang membutuhkan informasi akuntansi di sini dibagi menjadi dua pihak. Yang pertama ada pihak internal dan juga pihak eksternal. Dalam pihak internal itu ada apa saja? Apakah semua orang PT membutuhkan informasi tersebut atau hanya cukup yang memiliki PT tersebut atau UMKM tersebut? Nah, dalam pihak-pihak internal itu ada apa saja? Yang pertama ada direktur, ada direktur, ada manajer, ada manajemen, dan juga seluruh karyawan di PT tersebut atau seluruh karyawan di UMKM tersebut. Selanjutnya pihak eksternal. Pihak eksternal itu maksudnya apa sih? Pihak eksternal adalah pihak dari luar yang membutuhkan informasi daripada usaha yang kita punya atau dari PT yang kita bekerja. Nah, pihak internal itu ada apa aja? Pihak internal itu ada kreditur, ada investor, ada donatur, dan juga pemerintah dan pihak-pihak eksternal lainnya atau pihak yang di luar perusahaan, seperti itu. Selanjutnya yaitu ada tujuan akuntansi biaya tuh apa sih? Kenapa sih akuntansi biaya tuh penting? Apa sih manfaatnya dari akuntansi biaya? Pastinya kan teman-teman bertanya-tanya seperti itu. Nah, di sini saya menyebutkan ada 5. Sebenarnya manfaatnya tuh ada banyak banget, tapi yang diulas di sini cuma ada 5. Yang pertama yaitu untuk menentukan biaya.
Kenapa? Kenapa akuntansi biaya itu penting untuk menentukan biaya? Karena untuk menentukan biaya jasa, biaya produksi, atau biaya objek lainnya akuntansi yang digunakan untuk melakukan pencatatan penghimpunan biaya-biaya dalam produksi atau pemberian jasa. Nah, yang kedua yaitu ada merencanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi kinerja. Perencanaan digunakan sebagai program jangka panjang dan jangka pendek yang akan dilakukan oleh perusahaan. Selanjutnya yaitu ada pengambilan keputusan. Yang ketiga ini pengambilan keputusan itu akan lebih baik apabila sudah melihat kondisi keuangan, gimana nih kondisi keuangan sebuah perusahaan atau perusahaan yang kita bekerja atau UMKM yang sedang kita olah atau kita tangani. Nah, dalam akuntansi biaya yang digunakan oleh manajemen untuk mengambil keputusan yaitu seperti biaya diferensial, biaya terhindarkan, biaya kesempatan, dan biaya yang dikeluarkan menggunakan uang kas. Yang keempat yaitu untuk penentuan harga. Tentunya dong, pastinya kan kita dengan biaya segini kita bisa menentukan, wah kira-kira nih harganya yang pas di pasaran tuh segini. Akuntansi biaya menghasilkan informasi mengenai biaya produksi dan biaya per unit produk, di mana per unit produknya itu sudah dihitung nih, misalnya 1 unit berapa ribu, sudah mengandung ada semua unsur biaya yang ada. Selanjutnya hal ini memudahkan pihak manajemen dalam menentukan harga jual produk. Nah, setelah kita tahu harganya, pastinya yang kelima itu penentuan laba nih. Kan kita udah pastinya sebagai seorang akuntansi bisa mengkira-kira nih, kita akan dapat laba berapa nih dengan modal segini dan keuntungan berapa persen yang kita inginkan. Nah, penghitungan laba yaitu untuk menghitung harga pokok penjualan dalam satu periode, maka diperlukan sebuah informasi akuntansi biaya. Karena untuk mengetahui laba yang akan didapatkan oleh suatu perusahaan, perlu mengetahui harga pokoknya terlebih dahulu, yang kemudian nantinya akan dibandingkan dengan pendapatan. Nah, setelah kita mengetahui apa itu akuntansi biaya, apa tujuan-tujuan dari akuntansi biaya, selanjutnya adalah pembahasan mengenai akuntansi harga pokok produksi. Nah, ini nih yang bakal kita bahas sampai tuntas. Harga pokok produksi adalah jumlah biaya yang dikeluarkan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memproduksi suatu produk atau jasa. Tujuan penghitungan HPP adalah untuk mendapatkan keuntungan. Selain itu, HPP diatur dan dihitung agar bisa menyesuaikan dengan harga yang mampu dibayarkan oleh target pasar dan bisa diterima dengan baik di masyarakat. Kemudian, fungsi ini juga menentukan laba kotor dan margin kotor bagi sebuah perusahaan atau UMKM. Nah, apa saja nih manfaat daripada harga pokok produksi? Nah, manfaat mengetahui harga pokok produksi adalah yang pertama, untuk menghitung nilai persediaan barang jadi. Yang kedua, untuk menghitung harga pokok penjualan. Yang ketiga, untuk dasar menentukan harga jual. 4, untuk menentukan penawaran harga jual suatu kontrak penjualan. Dan yang kelima atau terakhir yaitu untuk memenangkan persaingan di pasar. Nah, kenapa kita sebagai wirausahawan atau sebagai buruh pabrik juga harus bisa nih menang di pasar persaingan? Karena kan yang produksi barang atau jasa atau yang produksi sempolan kan nggak cuma satu orang ya teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu akuntansi biaya tenaga kerja. Maksudnya apa sih ini akuntansi BTK nih? Akuntansi biaya tenaga kerja merupakan biaya-biaya dari perusahaan atau pemberi kerja atau kita yang punya UMKM atau kita sendiri yang mengerjakan yang telah dikeluarkan diberikan kepada tenaga kerja dengan adanya pemanfaatan dari tenaga kerja yang telah melaksanakan produksi yang nantinya mendapatkan imbalan atau kasarnya itu gaji, upah atau imbalan yang kita dapat setelah kita melakukan pekerjaan tersebut. Selanjutnya, penggolongan biaya tenaga kerja. Ada berapa sih penggolongan biaya tenaga kerja? Untuk menurut fungsinya,
biaya tenaga kerja, penggolongan biaya tenaga kerja menurut fungsi pokok perusahaan. Dalam sebuah perusahaan, tenaga kerja menjadi dua, yaitu tenaga kerja langsung dan tenaga kerja adalah bagian yang tenaga kerja langsung. Apa sih tenaga kerja langsung? Tenaga kerja langsung adalah bagian dari biaya produksi yang mana tenaga kerja melakukan proses produksi. Yang kedua, yaitu tenaga kerja yang tidak langsung adalah bagian dari biaya overhead perusahaan yang mana ketika proses produksi tenaga kerja tidak diperbolehkan untuk menangani secara langsung proses produksinya tersebut. Selanjutnya, biaya menurut jenis pekerjaan. Dalam sebuah perusahaan tentu memiliki tugas sendiri-sendiri yang harus dilaksanakan oleh para tenaga kerja. Contohnya dalam departemen produksi terdiri menjadi beberapa bagian seperti adanya operator, leader, dan bagian lainnya. Selanjutnya, biaya menurut departemen. Biaya menurut departemen dalam sebuah perusahaan terdapat departemen-departemen seperti departemen produksi, dan dalam masing-masing departemen memiliki tugas bagian tersendiri dan biaya tenaga kerja disesuaikan dengan bagian masing-masing. Yang terakhir nih, biaya menurut fungsi pokok organisasi. Terdapat 3 fungsi produksi yang merupakan biaya yang keluar karena adanya biaya produksi. Fungsi pemasaran merupakan biaya yang dikeluarkan akibat elemen biaya pemasaran, dan yang terakhir yaitu fungsi administrasi yang merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dan elemen biaya administrasi dan umum. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk di contoh soal atau contoh kasus atau something yang sudah saya research, yaitu tentang sempolan. Saya research di tenaga kontrakan ya teman-teman. Ini itu rahasia umum, rahasia dapur dari tenaga kontrakan saya. Jadi setiap UMKM atau setiap wirausaha itu pasti modalnya beda-beda dong, ya dong. Oke, untuk permodalan yang pertama, untuk membuat produk sempol jempol rapid atau SJR dalam satu resep dibutuhkan modal sebesar 425.000. Cukup mahal ya. Modal digunakan untuk membeli bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya variabel. Nah, udah ada tiga pokok dari pembahasan kita. Yang pertama yaitu biaya bahan baku. Ini hanya untuk hanya baru satu UMKM ya. Setiap UMKM pasti memiliki patokan harga yang beda-beda. Jadi tergantung target market kita mau di kelas menengah ke bawah atau menengah ke atas ya teman-teman. Nah, di sini itu adalah resep biaya untuk membuat 1 kilogram sempolan, bukan 1 kilogram sih, lebih tepatnya 1 kilogram daging kelinci filet. Yang pertama ada nama bahan bakunya itu ada daging kelinci, ekuitas atau total yang dibutuhkan itu ada 1 kilo. Nah, untuk harga 1 kilonya itu berapa? Karena menggunakan daging kelinci filet pasti harganya lebih mahal dong. Itu ada Rp105.000. Terusnya ada apa lagi nih, bahan campurannya tuh ada tepung terigu 250 gram harganya Rp4.000. Terus ada tepung tapioka 250 gram itu Rp3.500. Ada telur juga 250 atau 1/4 kilo yaitu harganya Rp7.000. Ada perbumbuan nih, ada perbumbuan yang harganya tuh dirangkum menjadi satu. Bumbunya ada garam, ada sauri, ada merica, dan ada bumbu rahasia lainnya yang digabung. Ekuitasnya sih kira-kira satu bungkus dengan dibanderol harga Rp10.000. Selanjutnya ada bawang merah 500 gram itu Rp14.000. Ada bok kemasan 15 bok, yang mana 15 bok itu tuh kurang lebih isinya ada berapa ratus piece gitu. Harganya Rp30.000. Wah, kenapa murah banget? Iya dong, kita udah langganan. Nah, selanjutnya tuh ada biaya menggiling daging. Pastinya dong udah di Viet nggak mungkin kita blender sendiri, itu enggak. 1 kilonya itu per 1 kilo itu kena biaya Rp15.000. Nah, untuk biaya bahan baku sendiri totalnya itu ada Rp188.500. Selanjutnya yaitu ada biaya variabel. Nah, biaya variabel itu apa sih? What's about biaya variabel? Biaya variabel yaitu biaya-biaya di luar biaya
bahan baku, ada apa lagi tuh, gas LPG pastinya dong, kita kan masak nih, ada merebus, menggoreng, dan yang lain tuh ada gas LPG. Estimasinya sih ini sih kalau 1 kilo tuh 1 tabung ya, tapi sebenarnya enggak sih, enggak 1 tabung yang 3 kilo untuk habis tuh enggak, tapi kan kita hanya menghitung rata-ratanya ya teman-teman. Untuk gas LPG-nya itu ada 20.000. Ini ada biaya transport nih, kan kita ada ke pasar, ada nanti bolak-balik ngapain lah, itu 50.000. Terus biaya pemasaran, nah kan kita kalau mau jualan pasti juga ada modal dong buat mungkin kembalian atau apalah, itu 50.000. Nah biaya cadangan atau untuk biaya-biaya yang tidak terduganya itu 50.000. Nah untuk jumlah biaya variabel tersendiri itu totalnya ada 170.000 rupiah. Nah selanjutnya nih penghitungan biaya tenaga kerja untuk membuat sembolan. Walaupun bikin sendiri, misalnya saya bikin sendiri pun harus ada dong biaya untuk tenaga kerja kan, karena kita mengeluarkan sebuah tenaga ya teman-teman. Nah untuk biaya tenaga kerjanya itu untuk per 1 tusuk nih dihitung, keren banget kan. Untuk per 1 tusuk tuh dihargai 250. Misal kamu kerja sama orang, nanti kalau kamu berhasil bikin 1 tusuk ya udah kamu dapat gaji sebesar 250 perak ya. 250 perak, bukan ribu tapi perak, itu 250 lah. Nah kan nggak mungkin dong sehari kita cuma produksi 1 tuh, nggak mungkin. Nah untuk 1 kilo tuh estimasi di sini tuh dapat 250 tusuk nih ya. Wah banyak banget, iya dong. Jangan sampai kalian mikir kayak wah kecil-kecil, enggak, ini nggak kecil-kecil teman-teman, ini tuh ukuran normal karena ini pakai daging kelinci, jadi 250 itu kata yang punya tuh normal. Nah jadi untuk biaya tenaga kerja tinggal dikalikan nih, 250 perak kali 250 tusuk, ketemu 62.500. Jadi misal teman-teman kerja terus berhasil membuat 1 kilo sempolan dari daging kelinci, nanti bakal dapat gaji 62.500 begitu. Selanjutnya untuk perkiraan nih, ada perkiraan biaya produksi dan HPP sempolan kelinci untuk 1 kilo nih. Kan tadi udah di jumlah ya masing-masing. Biaya produk itu ada 188.500. Ditambah biaya tenaga kerja keseluruhan ada 62.500. Ditambah biaya variabelnya itu ada 170.000 rupiah. Untuk total biaya produksinya itu ada 421 rupiah. Nah 421 rupiah. Terus unit yang dihasilkan berapa? Ada 421.000 rupiah untuk menghasilkan 250 tusuk. Nah tinggal nih total biaya dibagi produk yang dihasilkan. Nah ketemulah 1.684 rupiah. Yang mana ini benar-benar pure harga apa ya? Harga pokoknya tuh satu produk tuh segini, 1.684. Selanjutnya kan kita sebagai penjual pastinya pengen dapat untung kan teman-teman. Nah dari kita sendiri tuh mengestimasikan, wah aku pengen dapat untung sebesar 95%, 80%, 100%, atau bahkan 200%. Kalau kita di bisnis kuliner atau makanan tuh bisa banget nih kita ngambil untung sampai 200-300%. Ya karena apa ya, selain bahan baku karena murah juga dalam apa yang namanya ya, bisnis kuliner tuh lakunya tuh cepet gitu, tapi ya nggak lakunya juga cepet sih ya. Nah untuk laba yang diinginkan dari tetangga kontrakanku tuh sebesar 95%, yang mana 95% tuh udah bisa mengcover untuk kehidupan sehari-hari mereka. Yang mana ketemulah 95%-nya tuh berapa? Ada 1.600. Nah, jadi laba yang diinginkan tuh 1.600 dari harga pokoknya 1.684. Jadi dijumlahlah antara laba yang diinginkan dengan harga pokok produksi yang tadi kita udah bagi per unit. Nah ketemunya adalah 3.284.000. Nah baru nih ketemu harga jualnya berapa, 3.284.000. Nah begitu ya teman-teman. Jadi untuk harganya sebenarnya berapa, keuntungannya kita berapa, kita udah bisa lihat karena kita sudah merinci semuanya. Jadi kita kayak misal, wah aku mau diganti deh, ini mau jadi 50%, ya udah tinggal 50% kali 1.684, ketemunya berapa. Nanti berarti 50%-nya dari itu terus dijumlah dari harga pokok produknya itu. Jadi gitu cara penghitungan labanya. Jadi kan sebagai seorang akuntansi nih kita bisa mengkira-kira misal,
oh aku pengen bikin 2 kilo nih, nanti kalau 2 kilo daging kita bisa dapat untung berapa ya gitu. Nah kan di sini tuh penjualan produk nih ada estimasinya. Ini sih masih estimasi kotor ya kan, pasang surutnya pasar kita juga nggak tahu. Nah untuk penjualan produk 250 tusuk dengan harga jual 3.284.000 itu jumlah penjualannya kalau laku semua ya. Kalau laku semua ini sih dihitungnya laku semua, kita nggak mau rugi gitu kan. Kalau laku semua itu dapatnya 820.950 rupiah, 820 loh, dari modal awal 421. Nah terus berapa sih jumlah labanya tuh dari yang tadi kita ngitung total semua biaya yang dikeluarkan. Nah tinggal dikurangi nih 820.950 rupiah dikurangi 421.000. Nah ketemulah jumlah labanya tuh 399.950. Nah itu baru ketemu labanya ya teman-teman. Ini tuh baru contoh kasus simple aja gitu. Kalau di PT-PT atau di UMKM yang udah besar, udah banyak menunya, pasti ya lebih banyak lagi yang dihitung ya teman-teman. Terutama mungkin modal yang dikeluarkan bisa agak lebih ditekan. Soalnya kan kalau di beberapa kuliner ada, oh kalau misal kita jualan something cilok sama cilor atau yang lainnya lah gitu-gitu kan ada yang bahan bakunya dari tepung. Nah tepung itu udah mengcover 2 produk yang bakal kita jual kayak gitu. Nah selanjutnya tuh ini ada proyeksi penjualan sepolan kelinci. Ini hanya estimasi kasar aja ya teman-teman. Nah misal kita produksi 1 kilo ya, biaya produksinya 421. Nah harga jualnya kan 820.950 rupiah. Kita dapat laba 399.950 rupiah. Itu tuh misal kita sehari produksi cuma 1 kilo daging ya, dengan laba yang diestimasikan sebesar 300 sekian ribu. Apalagi kita nanti memproduksi 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo, dan atau 5 kilo. Itu pasti akan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi. Tapi dengan catatan setiap UMKM memiliki resep rahasia tersendiri-sendiri ya teman-teman. Nah untuk gambarannya ya ini contoh sempolannya tuh seperti ini ya teman-teman. Ini hanya foto produk ya yang difoto ala-ala ya biar kelihatan cantik. Nah dari penjelasan saya mungkin dari awal sampai akhir banyak kekurangan, saya mohon maaf apabila dalam penjelasan yang saya bawa, dalam materi yang saya bawa ada beberapa mungkin yang kurang tepat atau yang masih salah. Dari saya pribadi mohon maaf yang setulus-tulusnya. Terima kasih untuk teman-teman semua yang udah memperhatikan presentasi dari saya, dan juga terima kasih untuk ibu yang sudah berkenan menonton dari awal sampai akhir saya ngoceh di depan layar ini. Semoga dengan pemenuhan tugas ini ibu bisa memberikan nilai yang baik juga buat saya. Terima kasih ya untuk semuanya yang sudah menonton. Jangan lupa like, tapi jangan subscribe karena saya bukan orang yang mau mengembangkan YouTube ya teman-teman. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf masih banyak kurang, masih banyak ngomongnya pakai AE, dan masih banyak kurang-kurang yang lainnya. Sampai jumpa di tugas-tugas selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.